Oke, di sini kita akan bahas tentang bagaimana kombinasi bisnis itu disempurnakan melalui akuisisi saham. Nah, untuk definisi dan syarat kendali, menurut ASC 805, kombinasi bisnis ini terjadi ketika investor memperoleh kepentingan pengendali sekitar lebih dari 50% saham suara. Nah, untuk apa? Agar menciptakan hubungan induk dan anak, parent dan subsidiary. Nah, kemudian untuk prinsip kombinasi entitas, separate entities can combine only once. Artinya entitas hanya bergabung satu kali saat kendali diperoleh. Nah, pembelian saham tambahan setelah kendali itu tidak dianggap sebagai kombinasi bisnis. Nah, kemudian pelakuan akuntansi saham tambahan di ASD 810-10 dicatat sebagai transaksi ekuitas, bukan transaksi hasil usaha. Nah, untuk mekanisme jurnal sendiri itu meningkatkan akun investasi, kemudian mengurangi kepentingan non-pengendali. Selanjutnya, saya Rea Hafidho akan menjelaskan tentang requirement for including subsidiary in consolidated financial statement, atau artinya memasukkan persyaratan untuk memasukkan anak perusahaan ke dalam laporan konsolidasi. Jadi ada beberapa kondisi yang dapat mendukung perusahaan anak untuk masuk dalam laporan konsolidasi dari perusahaan induk. Nah, persyaratan ini itu pada dasarnya dia lebih berkaitan dengan kontrol atau pengendalian dari induk perusahaan. Jadi yang pertama itu pastinya ada hubungan atau relasi antara induk perusahaan dan juga anak perusahaan. Jadi udah diakuisisi gitu. Namanya parent and subsidiary relationship. Parent ini sebagai induk dan juga subsidiary sebagai anak perusahaan. Nah, untuk isi persyaratannya itu suatu entitas harus dikonsolidasikan jika perusahaan induk itu memiliki saham dengan hak suara atau voting stock mayoritas, biasanya itu harus lebih dari 50% dari kepemilikan saham anak perusahaan. Nah, kepemilikan saham tersebut itu membuktikan bahwa anak perusahaan ini memberikan kendali atas kebijakan dan keuangan operasional dari anak perusahaan. Jadi pada intinya itu perusahaan induk tidak cuman punya sahamnya saja, tapi juga punya pengendalian atas kebijakan dan juga kendali dari perusahaan anak. Kemudian yang kedua ini pengendalian oleh manajemen induk. Nah, setelah perusahaan anak ini diakuisisi, maka hubungan induk dan anak itu dia tetap menjadi entitas hukum yang terpisah. Nah, tapi secara pelaporan mereka ini dianggap sebagai satu reporting entity atau satu entitas pelaporan. Jadi emang laporan dari perusahaan anak itu tetap dibuat sendiri, kemudian laporan perusahaan induk itu juga dibuat sendiri, dibuat secara terpisah. Tapi kemudian laporan mereka, hasil laporan keuangan mereka itu akan digabung menjadi laporan keuangan konsolidasi. Kemudian yang ketiga syaratnya itu ada anak perusahaan atau subsidiari ini masih beroperasi sebagai entitas terpisah walaupun dia sudah dikonsolidasikan. Jadi si anak perusahaan ini masih dia punya sistem akuntansi sendiri yang berlaku di perusahaan, kemudian identitas, merek, dan juga reputasi. Yang keempat itu tidak ada pengecualian dari konsolidasi. Nah, secara umum jika perusahaan anak ini tidak memiliki kontrol, maka dia itu harus dikonsolidasikan. Kecuali memang si perusahaan anak ini juga memiliki kondisi khusus, jadi dia kehilangan kendali, contohnya perusahaan anak ini dijual atau semacamnya. Jadi pada intinya si anak perusahaan ini harus dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi jika si parent atau induk perusahaan itu memiliki kendali, kemudian adanya kepemilikan saham lebih dari 50%, dan juga si perusahaan induk dan juga perusahaan anak itu harus membuat satu reporting entity untuk tujuan pelaporan.
Oke, sekarang lanjut ke konsep entitas konsolidasi. Nah, untuk sifat entitas konsolidasi itu ada fictitious atau conceptual entity. Artinya bukan entitas hukum, melainkan entitas pelaporan. Nah, menggabungkan entitas hukum yang terpisah menjadi satu kesatuan ekonomi. Nah, kemudian karakteristik operasionalnya itu gimana? Yang pertama itu tidak ada transaksi. Entitas konsolidasi tidak melakukan transaksi jual beli. Yang kemudian tidak ada buku besar, tidak memiliki general ledger atau sistem akuntansi sendiri. Kemudian yang ketiga, angka-angka muncul itu dari proses eliminasi dan penggabungan saldo induk dan anak. Nah, tujuannya apa? Yang pertama itu menyediakan informasi yang relevan bagi pemangku kepentingan eksternal. Yang kedua, memberikan gambaran single meaningful set of financial statements dari sumber daya yang dikendalikan oleh induk tadi. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai parent acquires who percent of subsidiary at book value. Nah, jadi jika perusahaan induk mengakui 100% anak perusahaan bernilai buku, maka dalam laporan konsolidasi, akun investasi induk dan juga ekuitas anak dieliminasi karena mewakili aset bersih yang sama. Aset dan kewajiban digabungkan, sedangkan ekuitas yang dilaporkan hanya milik induk. Jadi, laporan konsolidasi bukan sekedar perjumlahan, tetapi hasil penggabungan dengan eliminasi akun timbal balik. Nah, ini pada tabel di samping, jadi contohnya, pada tabel ini itu menunjukkan perbedaan dasar antara neraca perusahaan terpisah dan juga neraca konsolidasi. Pop Corporation mengakuisisi 100% saham Sun Corporation sebesar nilai buku dan nilai wajarnya, yaitu $80.000 pada 1 Januari 2016. Neraca disusun segera setelah akuisisi dilakukan. Nah, dalam neraca terpisah, akun investasi pada Sun dicatat di buku Pop. Namun, dalam neraca konsolidasi, akun tersebut tidak ditampilkan. Saat menyusun neraca konsolidasi, akun investasi pada Sun yang di buku Pop itu dieliminasi dengan akun ekuitas pemegang saham Sun yang di buku Sun. Karena keduanya kan memiliki aset bersih yang sama pada tanggal akuisisi. Jadi dalam konsolidasi ini, akun yang bersifat timbal balik dieliminasi, akun yang tidak timbal balik digabungkan. Modal saham yang disajikan dalam laporan konsolidasi adalah modal saham induk, dan juga laba ditahan dalam laporan konsolidasi adalah laba ditahan milik induk. Nah, neraca konsolidasi itu bukan hanya penjumlahan sederhana dari neraca masing-masing perusahaan, tapi hasil penggabungan dengan proses eliminasi tertentu. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai parents acquires 2% of subsidiary with goodwill. Nah, jadi jika perusahaan induk mengakuisisi 100% anak perusahaan dengan harga lebih tinggi dari nilai bukunya, maka selisih nilai tersebut diakui sebagai goodwill dalam laporan konsolidasi. Nah, pada gambar di bawah ini misalnya jika harga beli $100.000 sementara nilai buku ekuitas anaknya itu $80.000, maka kan ada selisih nih $20.000. Maka $20.000 itu dicatat sebagai goodwill. Dalam proses konsolidasi, akun investasi induk itu dieliminasi dengan ekuitas anak dan selisihnya dialokasikan ke goodwill. Nah, jurnal eliminasi ini itu hanya dibuat dalam kertas kerja, bukan dicatat di pembukuan perusahaan. Nah, di periode selanjutnya, selisih tersebut hanya berubah jika goodwill mengalami penurunan nilai atau impairment. Di sini saya akan menjelaskan tentang parent acquires 90% of subsidy with goodwill. Nah, di sini yang pertama ada prinsip dalam penilaian GAAP mencatat 100% nilai wajar aset dan liabilitas pada tanggal kombinasinya. Lalu yang kedua ada perhitungan goodwill. Goodwill dihitung berdasarkan total nilai wajar tersirat. Misalnya jika $90.000 untuk 90%, maka total nilai wajarnya adalah 100%. Kepentingan non pengendali atau NCI diakui sebagai komponen ekuitas terpisah sebesar
porsi minoritas dari total nilai wajar. Lalu yang terakhir ada ayat jurnal eliminasi, bagaimana mengeliminasi investasi dan ekuitas anak, serta memunculkan goodwill dan juga NCI secara bersamaan. Oke, next slide kita akan membahas mengenai consolidated balance sheet after acquisition atau neraca konsolidasi setelah akuisisi. Nah, setelah terjadi akuisisi, baik perusahaan induk maupun anak perusahaan tetap menjalankan operasinya secara terpisah. Karena itu, masing-masing perusahaan masih memiliki saldo akun sendiri di pembukuannya. Namun, dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, kita tidak boleh langsung menjumlahkan seluruh akun tersebut begitu saja. Langkah penting yang harus dilakukan adalah melakukan penyesuaian dan eliminasi terhadap saldo timbal balik antar perusahaan di dalam satu grup. Sebagai contohnya, jika perusahaan anak mengumumkan dividen tetapi belum membayarnya, maka di pembukuan anak akan muncul utang dividen. Di sisi lain, perusahaan induk akan mencatat piutang dividen. Dalam laporan konsolidasi, saldo ini tidak boleh ditampilkan karena bukan merupakan piutang atau utang dari pihak luar. Nah, sebagai contoh, jika perusahaan anak mengumumkan dividen tetapi belum membayarnya, maka di pembukuan anak akan muncul utang dividen. Sedangkan di sisi lain, pada perusahaan induk akan mencatat piutang dividen. Dalam laporan konsolidasi, saldo ini tidak boleh ditampilkan karena bukan merupakan piutang atau utang dari kepada pihak luar, melainkan hanya transaksi internal di dalam suatu grup. Oleh karena itu, saldo tersebut harus dieliminasi. Yang sama juga berlaku untuk akun antar perusahaan lainnya seperti piutang usaha dan utang usaha antar entitas dalam satu grup. Semua transaksi internal harus dihapus agar laporan konsolidasi hanya mencerminkan posisi keuangan grup terhadap pihak eksternal. Nah, di sini terdapat neraca keuangan POP dan Son Corporations pada tanggal 31 Desember 2016, 1 tahun setelah acquisition. Neraca tersebut berisi yang pertama yaitu POP memiliki uang tunai sebesar $54,8, piutang dividen sebesar $18, aset lancar lainnya sebesar $82, aset pabrik sebesar $150, penyusutan akumulasi sebesar $40 itu dikurangkan, dan investasi pada anak perusahaan sebesar $108, dan memiliki total aset POP adalah $372,8. Nah, selanjutnya yaitu perusahaan putra. Perusahaan putra memiliki uang tunai sebesar $30, kemudian aset lancar lainnya sebesar $56, kemudian ada aset pabrik sebesar $90, dan terdapat penyusutan akumulasi sebesar $16 itu dikurangkan. Jadi total aset putra menjadi $160. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah adanya akun investasi pada anak di laporan POP dan akun piutang dividen di POP yang berkaitan dengan kewajiban dividen di putra. Nah, di sini terdapat beberapa asumsi. Yang pertama, kita asumsikan bahwa POP memperoleh 90% saham di Son seharga $90.000 pada tanggal 1 Januari 2016, ketika ekuitas pemegang saham Son berdasarkan nilai buku adalah $80.000. Bisa dilihat di gambar ya, teman-teman. Yang kedua yaitu kita asumsikan bahwa hutang dagang Son termasuk $10.000 yang terutang kepada POP. Dan yang ketiga yaitu kita asumsikan selama tahun 2016 Son memiliki pendapatan sebesar $40.000 dan menyatakan dividen sebesar $20.000. Nah, perhitungan saldo akun investasi pada tanggal 30 Desember 2016 adalah sebagai berikut. Nah, di sini awalnya pada tanggal 1 Januari 2016, POP melakukan investasi awal sebesar $90.000
Karena POP memiliki 90% kepemilikan atas Putra, maka setiap laba bersih yang diperoleh Putra akan menambah nilai investasi POP sebesar 90%. Selama tahun 2016, Putra memperoleh laba bersih sebesar $40.000. Bagian yang menjadi hak POP adalah 90% dikali $40.000, yaitu $36.000. Jumlah ini ditambahkan ke akun investasi karena mencerminkan kenaikan hak ekonomi induk atas anak perusahaan. Namun selama tahun 2016, Putra juga membagikan dividen sebesar $20.000 karena POP memiliki 90%, maka bagian dividen yang diterima POP hanya $18.000. Dividen ini justru mengurangi saldo investasi karena dividen dianggap sebagai pengembalian sebagian investasi, bukan pendapatan tambahan. Setelah perhitungan saldo investasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah investasi awal sebesar $90.000 ditambah bagian laba sebesar $36.000, kemudian dikurangi dividen sebesar $18.000, sehingga saldo akhir investasi menjadi $108.000. Perhitungan ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan adalah metode ekuitas, di mana nilai investasi berubah mengikuti laba dan dividen anak perusahaan. Nah, next selanjutnya yaitu ada kertas kerja neraca konsolidasi antara POP Corporation dan juga anak perusahaannya per 30 Desember 2016 dalam ribuan dolar. Nah, kolom pertama dan kedua ini menunjukkan saldo masing-masing perusahaan, yaitu POP sebagai induk dan Son atau Putra sebagai anak dengan kepemilikan 90%. Kemudian terdapat kolom Adjustment and Elimination yang berisi jurnal eliminasi, dan terdapat kolom terakhir yaitu Consolidated Balance Sheet yang menunjukkan hasil akhir setelah penyesuaian. Langsung saja kita membahas yang pertama, yaitu eliminasi investasi dan ekuitas anak. Nah, POP memiliki akun investasi sebesar $108.000. Kemudian di sisi lain, Putra memiliki modal saham sebesar $60.000 dan juga laba ditahan sebesar $40.000. Jadi total ekuitas dari Putra adalah $100.000. Karena POP hanya memiliki 90%, maka bagian POP adalah 90% dari $100.000 sama dengan $90.000. Selisih antara investasi $108.000 dan bagian ekuitas sebesar $90.000 sebesar $18 ditambah penyesuaian lainnya menghasilkan goodwill sebesar $20.000. Dalam jurnal eliminasinya ditulis modal saham Putra sebesar $60.000 di debit, laba ditahan Putra $40.000 di debit, kemudian investasi pada Putra $108.000 di kredit, kemudian goodwill diakui sebesar $20.000, non-controlling interest diakui sebesar $12.000, dari 10% dikali $120.000 nilai wajar bersih. Tujuannya adalah agar akun investasi dan ekuitas anak tidak muncul ganda dalam laporan konsolidasi. Oke, next ke yang kedua, yaitu eliminasi dividen antar perusahaan. POP mencatat utang dividen sebesar $18.000, kemudian Putra mencatat utang dividen sebesar $20.000, tetapi yang terkait dengan POP adalah 90% dikali $20.000 sama dengan $18.000. Karena ini transaksi internal, maka dividends payable sebesar $18.000, kemudian dividends receivable dikurangi sebesar $18.000. Dalam laporan konsolidasi hanya tersisa 2 sebagai dividen yang menjadi hak non-controlling interest. Kemudian yang ketiga di sini ada eliminasi utang piutang antar perusahaan. Terdapat akun intercompany accounts payable dan accounts receivable sebesar $10.000. Karena ini hanya transaksi dalam grup, maka
tercatat akun payable dikurangi sebesar $10.000, kemudian other current asset dikurangi sebesar $10.000 sehingga tidak akan muncul dalam laporan konsolidasi. Kemudian untuk hasil akhir konsolidasi setelah semua eliminasi dilakukan, total aset konsolidasi menjadi $416.8. Total aset konsolidasi menjadi $416.8. Kemudian total liabilitas dan ekuitas juga sebesar $416.8. Cash menjadi $84.8. Other current asset menjadi $128.000. Kemudian plan asset menjadi $240. Kemudian accumulated depreciation menjadi $56 itu dikurangi, dan juga goodwill muncul sebesar $20. Non-controlling interest muncul sebesar $12. Kemudian laporan ini sekarang sudah mencerminkan posisi keuangan grup sebagai satu entitas ekonomi, bukan dua perusahaan yang terpisah. Entry kertas kerja diperlukan untuk mengkonsolidasikan neraca POP dan SON dicantumkan di bawah ini dengan format jurnal umum ya untuk memudahkan referensi. Nah, di sini ada saham modal SON sebesar $60, laba ditahan SON sebesar $40, kemudian ada goodwill sebesar $20, kemudian ada investasi pada SON sebesar $108, kemudian ada kepentingan non pengendali sebesar $12. Ini didapat dari 120.000 dibagi 10%. Nah, yang kedua yaitu yang B, terdapat dividen. Terdapat akun dividen yang harus dibayarkan sebesar $18. Kemudian pada piutang dividen sebesar $18. Akun ini untuk menghilangkan jumlah piutang dan hutang dividen timbal balik dari didapat dari 90% dari $20 dividen yang harus dibayarkan kepada putra. Nah, kemudian yang C ada hutang dagang. Terdapat aset lancar lainnya. Kemudian yang C terdapat hutang dagang sebesar $10 dan aset lancar lainnya sebesar $10 untuk menghilangkan piutang dan hutang antar perusahaan. Oke, di sini kita bakal bahas tentang assigning access to identifiable net assets and goodwill. Jadi, assigning access ini sendiri adalah proses mengalokasikan selisih antara nilai wajar atau fair value dari investasi dengan nilai buku atau book value aset neto yang diperoleh. Nah, jadi seringkali nilai buku atau aset liabilitas anak perusahaan itu tidak mencerminkan nilai wajarnya saat akuisisi dilakukan. Nah, komponen alokasi ini dialokasikan ke aset neto teridentifikasi. Jadi aset dan liabilitas yang memiliki selisih antara nilai wajar dan nilai buku. Lalu yang kedua itu dialokasikan ke goodwill. Jadi sisa kelebihan yang tidak dapat diatribusikan ke aset atau liabilitas spesifik manapun. Yang kedua, itu ada langkah-langkah alokasi kelebihan. Jadi yang pertama, itu kita harus menentukan nilai wajar implisit. Jadi hitung total nilai wajar perusahaan berdasarkan harga yang dibayar oleh induk. Lalu yang kedua ada hitung total kelebihan. Jadi mengurangi nilai wajar implisit dengan nilai buku aset neto perusahaan anak. Yang ketiga itu ada identifikasi selisih aset atau liabilitas. Jadi kita harus membandingkan nilai buku dan nilai wajar tiap akun. Gitu. Nah yang keempat terakhir itu ada alokasi sisa ke goodwill. Jadi setelah dialokasikan ke semua aset neto teridentifikasi, lalu masih ada sisa nih. Nah sisa tersebut itu dicatat sebagai goodwill.
Nah, selanjutnya ada prosedur kertas kerja atau work paper yang bertujuan untuk menyesuaikan nilai buku anak perusahaan agar mencerminkan nilai wajar dalam laporan keuangan konsolidasi. Lalu ada akun unamortized access yang digunakan sebagai akun perantara untuk menyederhanakan entry jurnal eliminasi apabila terdapat banyak aset atau liabilitas yang perlu disesuaikan. Yang ketiga, ada sifat jurnal. Jadi entry ini hanya penyesuaian di kertas kerja, konsolidasi, dan tidak dicatat dalam buku besar perusahaan induk ataupun anak. Yang keempat, selanjutnya ini ada jurnal eliminasi utama, jadi entry A dan B. Karena di dalam proses konsolidasi itu diperlukan 2 entry utama. Nah, yang pertama itu entry jurnal A yang menghapus akun ekuitas anak perusahaan seperti modal saham dan laba di saham, lalu mencatat akun unamortized access sebesar total selisih, lalu menghapus akun investasi pada perusahaan anak dan mencatat kepentingan non pengendali sebesar porsi nilai wajar pemilik pemegang saham minoritas. Yang kedua itu entry jurnal B yang dimana mendistribusikan saldo dari akun unamortized access ke masing-masing aset atau liabilitas seperti persediaan, tanah, goodwill, dan menghapus saldo perantara tersebut. Lalu ada juga prinsip teori entitas dalam alokasi. Jadi pelaporannya itu 100% berdasarkan metode akuisisi atau entity theory. Jadi semua aset dan liabilitas perusahaan anak itu dilaporkan sebesar 100% dari nilai wajarnya pada tanggal kombinasi bisnis ini dilakukan. Lalu ada kepemilikan parsial. Jadi hari ini tetap berlaku meskipun perusahaan induk itu memiliki kurang dari 100% saham. Jadi porsi nilai wajar untuk kepentingan non pengendali itu tetap dihitung berdasarkan harga perolehan yang dibayarkan oleh induk perusahaan. Selanjutnya ada effect of amortization of consolidated balance sheet after acquisition. Setelah tanggal akuisisi, selisih antara fair value dan juga book value dari aset atau liabilitas anak perusahaan tidak berhenti di akuisisi saja, tapi juga menghitung dampak dari amortisasi yang ada, karena amortisasi itu berpengaruh pada laba dan juga posisi aset yang ada. Nah, untuk tujuan amortisasi, jadi pada tanggal akuisisi aset anak akan disesuaikan dengan fair value yang ada. Jika fair value lebih besar dari book value, maka kenaikan asetnya itu seperti book value-nya itu 100, kemudian fair value-nya 140. Nah, selisih 30 ini tidak boleh dibiarkan, harus diusut sesuai dengan sisa umur yang ada. Kemudian dampak dari amortisasi terhadap laba. Yang pertama itu ada beban depresiasi bertambah, kemudian laba konsolidasi menjadi lebih kecil, kemudian ada retained earning konsolidasi juga lebih kecil. Kemudian dampak terhadap neraca konsolidasi. Nah, yang pertama aset akan turun secara bertahap, kemudian retained earning turun karena beban tambahan. Yang terakhir ada NCI akan lebih kecil karena laba kecil. Selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang consolidated income statement. Yang apa itu, yaitu bagaimana laporan laba rugi disusun ketika terdapat hubungan parent dan subsidiary. Nah, tujuan utamanya di sini adalah memahami bagaimana laba grup itu disajikan sebagai satu entitas ekonomi dengan bertujuan untuk menyajikan hasil operasi di seluruh grup perusahaan bagi satu kesatuan. Yang artinya itu di sini walaupun secara hukum parent dan subsidiary itu terpisah, tapi secara ekonomi itu mereka dianggap satu entitas. Nah, selain itu laporan ini tuh harus memisahkan laba yang menjadi hak controlling interest dan non controlling interest. Lah, di sini tuh juga ada perbedaan laporan terpisah dan konsolidasi. Lah, dalam laporan terpisah itu atau parent itu kita melihat pendapat dan beban parent ditambah investment, income dan subsidiary. Tetapi namun dalam laporan konsolidasi investment income itu tidak ditampilkan, dan sebaliknya yang ditampilkan adalah seluruh pendapatan dan beban subsidiary secara detail. Lah, mengapa di sini itu investment income dihilangkan? Karena investment income itu harus dieliminasi. Jika tidak dieliminasi itu akan terjadi double counting.
Nah, kenapa kok menjadi double counting? Karena laba subsidiary itu sudah tercermin dalam pendapatan dan beban yang digabungkan dalam laporan konsolidasi. Nah, jadi dalam konsolidasi itu kita tidak boleh hanya menjumlahkan, tetapi harus melakukan eliminasi. Di consolidated income statement itu terdapat komponen laporan konsolidasi. Nah, komponen utama dalam laporan laba rugi konsolidasi itu meliputi total sales gabungan, beban operasional gabungan, amortasi, selisih fair value dan book value, terus juga ada interest expense, terus juga consolidated net income, terus juga yang terakhir ada apa itu alokasi non controlling interest. Yang penting dipahami adalah laba konsolidasi bukan hanya hasil penjumlahan, terus juga amortasi excess fair value lah. Jika pada saat akuisisi terdapat selisih antara fair value dan book value, maka selisih tersebut harus diamortasikan. Contohnya itu inventory under fair value itu masuk ke COGS, terus building under fair value itu masuk ke tambahan depresiasi, terus juga ada equipment over value itu mengurangi depresiasi, terus juga net payable over value itu menambah beban bunga, terus yang terakhir ada goodwill itu tidak diamortasikan tapi hanya di impairment. Nah, amortasi ini tuh mempengaruhi laba konsolidasi. Nah, itu juga di konsolidasi itu juga terdapat format laporan konsolidasi itu adalah sales dikurangi operating expense, dan operating income itu dikurangi interest expense, terus juga consolidated net income itu dikurangi LCI, dan yang terakhir net income attributable to controlling interest. Nah, terus juga di samping itu ada jurnal konsolidasi. Nah, itu yang dimana seperempet company dan consolidated income statement PAM dan tahun 2017 itu kan disuruh jurnal eliminasi konsolidasi. Nah, ini tuh yang pertama eliminasi pendapatan investasi yang yaitu equity method. Nah, di laporan PAM kan ada investasi income fortune yaitu 571,5. Nah, dalam laporan konsolidasi itu pendapatan investasi ini tuh harus dieliminasi karena sudah diganti dengan pendapatan dan beban real zone. Nah, jadi jurnalnya itu di debit itu ada investment income PAM, terus juga di kreditnya itu ada investment income zone dengan nominal 571,5 itu sama. Terus juga dengan bertujuan untuk menghilangkan pendapatan investasi yang diakui oleh PAM. Terus juga selanjutnya itu harus mengeliminasi dividen anak perusahaan. Karena dividen Sun tersendiri di sini tertulis 300, terus juga karena ada metode ekuitas, itu dividen itu mengurangi akun investasi pada pendapatan. Dengan jurnal di debit investment in Sun, terus juga di kredit dividen declared itu tergantung presentasi di working paper. Terus juga kita harus mengamortisasikan selisih nilai wajar atau excess allocation. Lah, di soal itu kan di jurnal itu kan disebutkan ada amortisasi sebesar inventory under value 100, terus juga di building 25, terus juga di equipment 60, terus di notes payable atau over value 100. Lah, jadi kan di total itu 100 tambah 25 165. Lah, jurnal penyesuaian amortasinya itu debit itu cost of goods sold itu 100, di debit juga depreciation expense building 25, terus juga debit depreciation expense equipment 60. Terus di kreditnya itu ada interest expense 100, terus juga di kredit ada investment income 85. Dengan catatan total debit 185 dan total kreditnya itu 185. Terus juga yang ada pengakuan laba konsolidasi. Lah, net income-nya di sini kan terpisah PAM 3095, Sun 800. Nah, yaitu di total itu 3805. Tapi consolidated net income-nya itu 3185,5. Ada selisih karena limited investment income-nya itu 571,5 dan amortasinya itu 165. Jadi tambah penyesuaian lainnya. Terus juga ada pengakuan non controlling interest atau NCI. Lah, di laporan kan ada non controlling interest sebesar 63,5. Artinya di sini itu sebagai laba Sun menjadi hak pemegang saham non pengendali. Lah, jurnal alokasinya itu
di debit konsolidasi net income 63,5, terus kreditnya itu ada non controlling interest 63,5. Nah, tujuannya di sini tuh memisahkan bagian laba untuk non pengendali. Nah, di sini tuh agar lebih mudah itu jurnalnya itu eliminate investment income dengan tujuan hilangkan pendapat investasi. Terus juga ketika jurnal eliminate dividend itu bertujuan untuk hindari double counting. Terus juga amortisasi exit itu bertujuan untuk menyesuaikan ke nilai wajar, dan alokasi NC itu bertujuan untuk memisahkan laba non pengendali. Oke, sekarang lanjut ke breakdown accounting. Nah, untuk pengertian dari breakdown accounting itu, alokasi harga perolehan dicatat langsung di buku subsidiary. Jadi, fair value adjustment tidak hanya di wallpaper. Kemudian, subsidiary itu dianggap seperti entitas baru. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, menyamakan basis nilai subsidiary dengan akuisisi cost. Akhirnya nanti menyederhanakan proses konsolidasi dan mencerminkan realitas ekonomi. Nah, subsidiary ini boleh ya memilih breakdown accounting jika keputusannya itu bersifat irrevocable dan wajib jika kepemilikan lebih sama dengan 90% dan tanpa debt public. Nah, untuk mekanismenya sendiri, kalau tanpa pushdown, adjustment-nya itu di wallpaper, kalau dengan pushdown, adjustment-nya di buku subsidiary. Ya, dengan mencatat revaluasi aset dan goodwill. Nah, untuk contoh dampak dari pushdown ini, aset berubah ke fair value. Artinya retained earning itu lama dieliminasi. Kemudian muncul akun pushdown capital dan konsolidasi itu menjadi lebih sederhana. Nah, untuk perbandingannya, kalau tanpa pushdown, fair value-nya itu tetap, akhirnya kompleks ya saat konsolidasi. Kalau dengan pushdown, fair value-nya itu digunakan, akhirnya konsolidasi bisa lebih sederhana. Pada saat ini kita akan membahas mengenai penyusunan lembar kerja neraca konsolidasi. Jadi ada kolom apa saja dalam lembar kerja? Di sini terdapat beberapa kolom. Dari yang pertama yaitu terdapat 2 kolom, itu yang digunakan untuk mencatat informasi neraca perusahaan induk dan juga anak perusahaan yang dimiliki. Kemudian terdapat 2 kolom itu untuk mencatat debit dan juga kredit penyesuaian serta eliminasi konsolidasi. Dan yang terakhir adalah terdapat 1 kolom yaitu untuk menghitung total neraca konsolidasi yang benar. Nah, sebagian besar rumus itu dapat dimasukkan dengan perintah copy pada spreadsheet. Lalu kemudian bagaimana caranya menghitung? Di sini terdapat contoh, kita ambil dari aset, yaitu menghitung kas dengan cara menambahkan dari B7 ditambah dengan C7 ditambah dengan D7 yang kemudian nanti dikurangi dengan E7. Angka-angka ini tuh mewakilkan untuk B7 itu merupakan dari perusahaan induknya, kemudian C7 dari anak, lalu D7 itu penyesuaian debit yang nantinya akan dikurangi dengan E7 atau penyesuaian kredit. Kemudian terdapat juga contoh untuk akun dengan saldo normal kredit seperti kewajiban dan juga ekuitas. Di sini terdapat contoh dari perhitungan hutang usaha dengan cara B15 ditambah C15 dikurangi D15 dan ditambah E15. Dengan B15 merupakan induk, kemudian C15 merupakan anak yang nantinya akan dikurangi dengan D15 atau penyesuaian debit dan juga E15 yang merupakan penyesuaian kredit. Lalu pada slide ini mari kita membahas mengenai penyesuaian dan juga jurnal konsolidasi. Jadi dari ilustrasi yang sudah diberikan termasuk di dalam slide yang sebelumnya, di situ terdapat ilustrasi mengenai perusahaan induk dan juga perusahaan anak. Jadi ada perusahaan induk yang memperoleh 90% saham dari perusahaan anak atau sebesar 4.500.000 pada saat ekuitas anak itu sebesar 4 juta, sehingga nilai wajar tersirat seluruh anak itu 5 juta dan juga goodwill-nya adalah 1 juta. Nah, di sini yang harus dilakukan adalah mencatat goodwill dan juga kepentingan non pengendali serta mengeliminasi akun modal anak dan akun investasi induk. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa capital stock-nya sebesar 3.000, kemudian ada retained earnings sebesar 1.100.000, lalu ada goodwill yaitu 1 juta, kemudian ada investment in subsidiary sebesar 4.590, terdapat not controlling interest yaitu sebesar 510. Nah, kemudian selanjutnya adalah dengan mengeliminasi piutang dan juga utang dividen antar perusahaan.
dengan akun yang pertama ada dividends payable sebesar 90 dan juga receivables net sebesar 90.